Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wow, hari yang penuh sukacita buat hidup kita. Bukan karena ini adalah hari biasa kita beribadah, tetapi pada hari ini, saudara, Allah akan menghampiri hidup saudara lewat firman-Nya. Dan akan memuat firman-Nya itu menjadi kebenaran dalam hidup saudara. Sehingga saudara merupakan perwujudan daripada firman itu dalam kehidupan. Saya akan tetap melanjutkan masih tentang panggilan ilahi ataupun ujian atas panggilan ilahi, atas panggilan Tuhan. Mari saja kita lebih dulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk penyediaan Tuhan. Bukan penyediaan untuk kebutuhan jasmani kami, tapi penyediaan untuk perjalanan rohani kami. Kami tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil kami. Dan karena itu Tuhan menyediakan kepada kami semua yang ada untuk kami bisa menyelesaikan panggilan-Mu itu. Mewujudkan rencana dan tujuan-Mu itu Tuhan. Dan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk beberapa waktu yang lalu Engkau mengarahkan kami, menuntun kami. Bahkan Engkau bukan hanya menuntun kami dan membimbing kami, tapi Engkau membopong kami sehingga kami terus tetap berjalan pada jalan-jalan-Mu. Dan kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kami bersyukur padamu untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini bagi firman-Mu. Roh Kudus, Kaulah yang bekerja sama dengan kami. Tuhan. Kami bersyukur padamu untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita akan masuk pada ujian iman atas panggilan yang ketiga. Walaupun minggu lalu saya sudah bahas sedikit, ada kaitannya sedikit tentang Ishak. Tetapi di sini lebih menekankan pada makna dan tujuan Tuhan terhadap Abraham pada ujian iman atas panggilan yang ketiga. Ini diambil dari Kejadian 22. Kejadian 22 yang sering dibacakan, direnungkan kembali di orang Israel, di orang Yahudi. Pada peringatan hari kedua tahun baru mereka. Tahun-tahun mereka. Yaitu tentang pengorbanan Ishak. Ataupun saya lebih tepat mengatakan rencana pengorbanan Ishak. Jadi rencana. Harus ada tulisan rencana. Rencana pengorbanan Ishak. Kita tidak perlu membaca, tapi kita akan membahasnya nanti tahap demi tahap. Mari kita baca dulu dari ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Setelah semuanya apa? Setelah mengusir Ismail dan Hagar. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Betul, Allah tidak bohong, sekarang dia anak yang tunggal. Karena sekarang Ismail menjadi orang dari perempuan ataupun budak, bukan lagi budak, tetapi orang merdeka. Karena Hagar menjadi orang merdeka. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepada keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini. Dengan keledai ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami, maksudnya adalah
Abraham dan Ishak, kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bau Ishak anaknya. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saud Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Boleh kita baca di ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Perhatikan ini baik-baik. Orang Israel merayakan tahun baru selalu dibacakan adalah Kejadian 21 dan Kejadian 22. Pengusiran Hagar dan Ismail dengan pengorbanan, rencana pengorbanan Ishak. Tadi kita sudah ketahui. Allah mengatakan, korbankan anakmu yang tunggal Ishak. Mengapa? Karena Ismail telah diusir. Sehingga menurut 1 Tawarikh ayat 1 ayat 28 ada 2 anaknya Abraham. Menurut kitab Kejadian juga Musa menulis ada 2 anak Abraham. Yaitu Ishak dan Ismail. Ketika Ismail diusir, entah dia sudah mati mungkin. Tapi Abraham rela untuk mengusir, membuang anaknya. Karena anak itu adalah bukan berasal daripada ibu yang merdeka. Tapi ibu perbudakan. Dia tidak tahu. Tapi ketika Abraham mati, Ismail datang. Siapa yang memberitahu Ismail bahwa Abraham mati? Tentu Ishak. Mengapa? Dia tahu. Karena Ishak kemudian tinggal di Lahai-Roi, dekatan dengan Ismail. Dan mereka ternyata tidak berseteru. Mereka tidak konflik. Mereka akur-akur saja. Yang tidak akur adalah Ishak ditekan oleh Ismail yang masih berstatus anak perbudakan. Ibunya adalah ibunya budak perempuan. Itu masalahnya. Tapi ketika dia sudah jadi orang merdeka, maka terwujudlah apa yang Allah katakan. Hagar, beri dia nama Ismail. Artinya Allah mendengar. Nah, sekarang kita masuk pada rencana ataupun ujian yang ketiga atas panggilan. Ujian iman atas panggilannya Abraham. Ujian iman atas panggilannya Abraham. Yang ketiga. Yaitu rencana. Perhatikan. Berapa banyak saudara direcoki tentang siapa yang dikorbankan. Menurut
agama non-Kristen yang dikorbankan adalah Ismail. Dan saudara ngotot, tidak, yang benar adalah menurut kekristenan. Saya mau beritahu pada saudara, kalau engkau ingin tahu yang benar itu adalah tanya kepada orang Yahudi. Siapa yang dikorbankan? Apakah Ismail? Apakah Ishak? Karena kedua-duanya, Ishak dan Ismail, itu betul-betul menjadi milik dan aset kehidupannya umat Israel sampai hari ini. Itu sebabnya mereka merayakan tahun baru. Peristiwa yang terjadi pada dirinya. Saya ulangi. Peristiwa yang terjadi pada dirinya. Pada dirinya Hagar dan Ismail. Itu menyangkut umat Israel. Tidak ada hubungannya dengan dunia kearapan. Dunia orang Muslim. Tidak ada hubungannya. Walaupun di kemudian hari, tetapi itu menjadi, bukan hanya menjadi contoh, tapi menjadi dua ketentuan Allah. Itu yang Rasul Paulus tulis. Nah, saya ingin supaya saudara benar-benar bisa memahami dengan benar, menjawab pertanyaan konflik antara orang Kristen dengan non-Kristen tentang siapa yang dikorbankan. Saya mau bertanya pada saudara, betulkah Ishak jadi dikorbankan? Jawab dulu pertanyaan ini. Betulkah menurut saudara Ishak jadi dikorbankan oleh Abraham kepada Allah? Betulkah? Tidak. Jadi dua-duanya tidak benar. Bahkan mungkin lebih benar adalah Ismail dikorbankan. Karena dia diusir. Dia sudah dianggap seperti sudah mati. Lihat ujian iman atas panggilan ketiga Abraham ini. Saya lihat ini. Yang pertama, di sini dengan jelas dan tegas, bukan Ishak yang dikorbankan sebagai anak domba yang telah, tetapi adalah anak domba yang telah disediakan Allah di Gunung Moria. Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke Gunung Moria. Saya ulangi, untuk pergi ke Gunung Moria. Di sana persembahkan anakmu yang tunggal. Jelas Allah katakan, persembahkan anakmu yang tunggal. Allah dengan tegas mengatakan seperti itu. Persembahkan mereka. Tapi apa yang terjadi? Karena saya mau katakan apa yang terjadi. Apakah Ishak betul dikorbankan? Apakah Abraham membunuh Ishak? Tidak. Jadi kita perlu tahu. Sebenarnya apa? Ini adalah bagian dari skenarionya Tuhan. Dari Kejadian 1 ayat 26. Dia berfirman. Lihat saudara pada ayat. Berfirmanlah Allah pada kita. Dia bilang, baiklah kita menjadikan manusia. Baiklah kita asah. Bukan menciptakan, digunakan kata bara. Seperti ayat 27. Baiklah kita menjadikan, berarti kita proses. Supaya bisa menjadi gambar dan rupanya Allah. Nyata dalam hidup mereka. Orang bisa melihat dimensi-dimensinya Allah. Bahkan gambar dan rupa Allah di sini adalah dikatakan dengan kata supaya penuh seluruh kepenuhan Allah. Kolose 2 ayat 9. Dan supaya mereka dikatakan berkuasa atas semua ciptaan yang lain. Saudara lihat ayatnya. Bukankah dan mereka memenuhi berkuasa atas seluruh bumi? Bagaimana mungkin manusia bisa berkuasa atas seluruh bumi? Hanya kemampuan Allah saja. Jadi, Allah bukan menguji ketaatannya Abraham
pada Kejadian 22 ini. Itu hanya bagian yang sudah dilewati. Mengapa? Lihat saudara. Ketaatan Abraham. Saya ingin tunjukkan pada saudara. Kita lihat sekarang. Ketaatan Abraham. Kejadian 19. Kejadian 19. Mari kita lihat saudara. Kejadian 19. Saya akan berikan satu ayat kepada saudara. Yang ada hubungannya dengan Kejadian 22. Kejadian. Oh maaf saudara, Kejadian 18. Ya, Kejadian 18 saudara. Sorry saudara. Kejadian 18. Saya mohon maaf karena saudara jadi menunggu. Kejadian 18. Kejadian 18. Mulai dari ayat yang ke-16. Ada 3 orang datang berkunjung ke tempatnya Abraham. Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab katakan, aku telah memilih dia. Oh, ini sesuatu yang salah. Bukan telah memilih dia. Aku telah tahu. Aku telah yada. Karena dikatakan adalah aku telah yada. Bukan memilih. Aku telah yada. Yada itu adalah melakukan hubungan intim seperti seksual dan menikmati pasangannya itu. Berarti aku telah memilih dia. Aku telah yada kepada Abraham. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Allah telah tahu. Allah telah menikmati hidupnya, dimensi Allah yang ada pada dirinya Abraham. Di Kejadian 18. Sebelum Abraham memiliki anak yang bernama Ishak. Pada kejadian seperti itu, Allah telah yada. Allah telah yada. Karena apa? Dia menikmati kehidupan kehidupan Abraham. Karena apa? Karena Abraham memerintahkan kepada anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Kalau engkau berbuat seperti ini. Kau memerintahkan kepada anak-anakmu. Allah akan yada kepada engkau. Allah akan menikmati hidup yang seperti ini. Karena engkau berani memerintahkan kepada anak-anakmu. Kepada jemaat. Kepada orang-orang yang di sekitarmu. Untuk yada.
itu berarti itu adalah dimensinya Allah. Sebab hanya Allah yang sanggup untuk memberikan perintah, saudaraku. Perintah yang benar. Saudara lihat di sini. Kepada anaknya dan kepada keturunannya. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Lihat Allah telah yada. Tapi sekarang saudara lihat. Apa yang Allah inginkan. Apa yang Allah katakan. Dalam Kejadian pasal yang ke-22 ini. Kejadian 22 ini. Saudara bisa lihat di situ. Dari ayat itu. Dikatakan di sini. Kejadian 22 itu. Ayat 12. Perhatikan ini baik-baik. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Maksudnya Ishak. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Dikatakan di sini telah ku ketahui. Di sini dikatakan, Allah telah ketahui juga. Menikmati. Seperti hubungan seksual. Hubungan dua kekasih. Apakah saudara kekasih Tuhan? Kalau saudara kekasih Tuhan, saudara apa yang kau dengar, perintah-perintah engkau taati. Di sini dikatakan apa? Dia bilang, dia bilang, jangan kau apakan. Setelah kau tahu sekarang. Bukankah Allah telah tahu sebelumnya di Kejadian 18? Dan dia telah yada terhadap kehidupannya Abraham. Lalu apa yang diketahui Allah? Ternyata saudara lihat. Lihat di sini. Apa yang dikatakan. Berbeda dengan di Kejadian 18 ayat 19. Lihat. Bahwa engkau takut akan Allah. Tetapi ternyata ini digunakan kata takut akan Allahnya berbeda. Ini digunakan kata takut akan Allahnya. Itu digunakan kata sangat takut akan Allah. Saya ulangi, sangat aku telah ketahui sekarang. Bahwa engkau Yare. Yare itu H3373. Yare. Itu sangat takut akan Allah. Jadi sangat berbeda. Allah telah yada kepada Abraham. Tetapi rupanya Allah ingin apa yang telah dia transfer. Allah ingin apa yang telah diimpartasikan ke dalam hidupnya Abraham. Itu melalui ujian. Itu ingin dibuktikan bahwa itu memang sudah ada pada hari ini. Dan ternyata itu ada. Jadi dikatakan, telah aku ketahui sekarang bahwa engkau sangat takut akan Allah. Walaupun kata aku tahu sekarang, itu tetap digunakan kata yada. Tetapi sangat takut digunakan kata yare. Saya ingin kita membahas poin yang pertama ini. Di situ dikorbankan bukannya Ishak. Tetapi di situ bagaimana caranya Allah. Karena Abraham sudah memiliki, ia tidak kasih karunia Allah. Roma 8 ayat 32. Yaitu tidak menyayangkan anak sendiri yang dimiliki oleh Allah. Kemampuan Allah. Dan sekarang dia buktikan lagi. Tetapi Allah rupanya ingin meningkatkan kembali lagi. Satu dimensi yang hanya Allah saja yang memilikinya. Apa dimensi itu? Dimensi itu adalah sangat takut. Kata Yare, saya ulangi, sangat takut. Kata Yare, ini beda standar dengan kata takut akan Tuhan. Yang digunakan adalah kata yirah. Atau H3374. Sangat takut akan Tuhan, berbeda standarnya, levelnya, dengan takut akan Tuhan, yaitu yirah.
Kapan kita memakai kata yirah? Saudara bisa lihat. Mari kita coba. Lihat satu ayat yang menggunakan kata yirah. Keluaran pasal yang Keluaran pasal yang ke-20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu. Dan dengan maksud supaya takut akan dia. Di sini gunakan kata takut akan dia, digunakan kata yirah. H3374 ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Jadi kata yirah, takut akan Tuhan, H3374 itu adalah agar saudara tidak berbuat dosa. Kata yirah juga digunakan pada Amsal. Saya ulangi, pada Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didik. Takut akan Tuhan yang digunakan kata yirah. Dan saya mau beritahu pada saudaraku. Mari kita lihat lagi. Di Mazmur 111. Wow, ini panjang sekali. Kita bisa berlanjut sampai beberapa sesi lagi ke depan. Mazmur 111. Ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya, permulaan hikmat, mewujudkan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Itu digunakan kata yirah. Dan saudara bisa lihat lagi. Di Kejadian 20. Ini tentu tentang Abraham nih. Ayat 11. Dia berkata kepada Abimelek dengan sedikit berbohong. Mengatakan bahwa demi keselamatannya. Sarah, jangan katakan bahwa kamu adalah istrinya. Istri saya. Katakan ada saudaranya. Lalu kemudian akhirnya ketahuan oleh Abimelek bahwa Abraham berbohong. Karena malam Tuhan ngobrol sendiri dengan Abimelek lewat mimpi. Lalu kemudian di Kejadian 20 ayat 11. Ini alasan Abraham. Lihat baik-baik. Lalu Abraham berkata, aku berpikir bahwa takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tidak ada pada kalian, takut akan Allah. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Jadi dibunuh itu adalah dosa. Jadi Abraham takut karena mereka tidak yirah. Jadi yirah itu digunakan adalah untuk supaya tidak berbuat dosa. Mari kita lihat lagi Ulangan 2 ayat 25. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh korong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Kenapa bangsa-bangsa menjadi takut? Di sini gunakan kata yirah. Kenapa mereka takut? Apa alasannya? Karena mereka takut dibunuh. Jadi kata yirah itu takut akan Tuhan yang merupakan karena mereka tahu kalau mereka tidak takut bahwa mereka akan menerima konsekuensi yang buruk. Bahwa itu dosa, bahwa itu akan dibunuh. Itu sebabnya takut akan Tuhan. Mereka memiliki takut akan Tuhan karena apa? Takut Tuhan mengutuk. Takut Tuhan tidak memberkati. Mereka menggunakan kata yirah. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Allah ini? Saya ulangi, malaikat Allah ini. Kepada Abraham. Saudara. Malaikat Allah ini kepada Abraham. Katakan ini.
Malaikat Tuhan di sini adalah Theophany. Ya, malak. Itu adalah Theophany. Ya. Kepada Abraham itu adalah dikatakan, aku tahu sekarang. Bukankah Abraham itu takut akan Tuhan? Betul, takut akan Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkata, aku tahu sekarang. Berarti sebelumnya tuh belum pernah ada. Engkau sangat takut akan Allah. Saya mau sampaikan pada saudara. Sangat takut akan Allah itu adalah orang-orang spesial Allah. Saya mau tunjukin pada saudara. Satu aja contoh. Atau dua contoh. Orang-orang spesialnya Tuhan. Ya, Tuhan tunjukin. Dia bukan ada di level kehidupan takut akan Tuhan. Tapi sangat takut akan Tuhan. Yare. Bukan yirah. Mengimpartasikan yare. Yang adalah dimensi Allah. Itu dilakukan Allah. Dengan cara menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Anak yang tunggal. Dengan mengatakan anak yang tunggal, saudara bisa mengerti. Berarti Ismail tidak lagi diaku. Itu pemikiran Abraham. Lihat ini. Kejadian 42. Mari kita lihat. Kejadian 42. Kejadian 42. Ayat yang ke-18. Pada hari ketiga, yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka. Ini maksudnya kepada mereka ini adalah saudara-saudaranya ya, yang datang karena bencana kelaparan. Dan dikatakan begini, buatlah begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku Yusuf takut akan Allah. Ingat di sini digunakan kata Yare. Bukan Yirah. Yare. Yusuf tahu bahwa dia memiliki salah satu kehidupan ilahinya Allah. Dimensi Allah. Yang seperti didapati pada Bapa Abraham. Yaitu Yare. Kemudian kita lihat dalam Keluaran. Dalam kitab Keluaran. Keluaran 18. Keluaran 18. Mari kita lihat. Ini adalah Musa mendengarkan nasihat daripada Yitro, mertuanya. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Takut akan Allah di sini tidak digunakan kata yirah. Orang-orang yang dapat dipercaya dan orang yang benci kepada pengajaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Kalau saudara ingin bisa membawa orang banyak kepada Tuhan,
Bukan kepada diri saudara, kepada Tuhan. Dan saudara adalah menjadi leader, menjadi pemimpin buat mereka. Maka engkau harus memiliki dimensi Allah yang namanya Yare. Ini sudah cukup jelas buat kita. Itu artinya. Jadi, sangat jelas buat kita bahwa sangat takut akan Tuhan. Itu yang telah disediakan, diimpartasikan kepada hidupnya Abraham. Tetapi belum terlihat gambar dan rupanya Allah yang dalam bentuk sangat takut akan Allah itu pada diri Abraham hanya kecuali lewat ujian ketika ini saya. Sebabnya kata Yirah H3374 adalah kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Kalau saudara memiliki takut akan Tuhan, level Yirah, itu adalah kekuatan untuk tidak berbuat dosa. Kekuatan takut diteror oleh akibatnya. Karena ada sesuatu objek, sasaran yang membuat saudara takut. Ini berlaku terjadi pada yang disebut dengan hukum sebab akibat. Kalau saudara melakukan dosa, ada akibatnya. Kalau saudara takut karena hukum sebab akibat itu Tuhan berlakukan pada hidup saudara. Ingat Abraham di Gunung Moria itu tidak berada pada level Yirah itu. Kemudian kalau Yare apa bedanya? H3373. Yaitu takut karena rasa hormat. Saya ulangi, takut karena rasa hormat. Berarti dia mengenal benar pribadi orang ini. Bukan karena dosa. Mengenal pribadi orang tersebut. Saya mau tunjukin pada saudara. Apa yang ditulis dalam perjanjian baru tentang Abraham. Mari kita lihat saudara. Sama-sama kita lihat. Yakobus 2. Yakobus pasal yang kedua. Lihat. Sampai ayat 23. Sorry, saudara. Ya. Bukankah Abraham Bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah. Ini berbicara tentang iman tanpa perbuatan. Jadi perbuatannya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, perhatikan baik-baik. Dengan baik-baik perhatikan. Genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat di sini digunakan kata G5384. Yaitu pilos. Pilos itu seperti hubungan darah dan daging. Tapi saya mau beritahu pada saudara sesuatu yang dahsyat. Ternyata kata pilos menurut bahasa Yunani itu lebih tepat
adalah digunakan kata kekasih daripada kata philos. Kekasih daripada kata sahabat. Lebih tepat. Oh, puji Tuhan, saudara. Kita sekarang masuk pada sesuatu yang lebih jelas. Abraham diketahui oleh Allah itu adalah Yare. Takut karena rasa hormat. Karena dia mengenal benar pribadi tersebut. Kenapa? Karena dia membangun hidupnya dia. Itu menjadi kekasihnya Tuhan. Ini berbicara tentang gerejanya suatu hari. Gereja mempelai perempuan itu. Itu adalah lambang daripada gereja Tuhan. Bahwa dia adalah kekasih. Bisa juga disebut sahabat. Bisa juga disebut dambaan hati. Kalau kau buka di leksikon, di kamus Mons, atau di dictionary Mons, digunakan dia adalah kekasihnya Abraham. Allah itu adalah kekasih Abraham. Sahabat Abraham. Dambaan hati Abraham. Berarti benar. Sangat takut akan Allah. Yare. Itu karena rasa hormat. Ingin menghargai hubungan yang telah dibangun selama ini. Bukan takut karena sanksi dosa. Ada hukumannya. Bukan takut karena diteror akan ada hukumannya. Tapi ini sesuatu yang berada pada level yang tinggi sekali. Yesus mau mati di atas kayu salib. Bahkan dia mau menjadi manusia. Dihina. Direndahkan sangat rendah. Hanya karena dia adalah kekasihnya Bapaknya. Yaitu Bapa di sorga. Dan dan sifat sangat kasih ataupun kesayangan ataupun dambaan hati Bapa itu melimpah. Itu berefek kepada hidup kalian. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Yohanes 3 ayat 16, saudara lihat pada ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan kepada anaknya. Tapi Yesus sangat mengasihi Bapa. Apa saja yang dikatakan Bapa. Dia hormati. Dia jaga hubungan itu. Seperti seorang kekasih. Yang gak mau dia lepas. Itu sebabnya. Kasih yang ditunjukkan. Oleh Yesus kepada Bapa itu bisa dilimpahkan kepada semua umat manusia. Sehingga siapa yang percaya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, saudara sudah tahu sekarang. Sekarang kita kembali lagi ke Gunung Moria nih. Mari kita lihat. Jangan bunuh anak itu. Ayat 12. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Bahwa dimensi Allah itu. Panggilan Allah itu. Korespon dengan banyak kemajuan. Karena gambar dan rupaku. Kata Tuhan. Sudah mulai makin nyata dalam hidupmu. Bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan. Untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wah. Luar biasa saudara. Ini menjadi anugerah buat hidup kita. Nah, coba lihat. Kita kembali ke Gunung Moria tadi. Sebenarnya apa esensinya sih? Sampai dari ujian iman. Katanya. Ujian ketaatan. Atau ujian atas panggilan Abraham ini. Sampai dia menyuruh untuk mengorbankan. Mengorbankan siapa? Ishak putranya. Nah, banyak orang mengira bahwa ini adalah hanya ujian iman. Bukan. Mari kita lihat sama-sama. Apakah Tuhan
mau menguji iman manusia, kekasihnya, dengan cara yang kejam seperti itu. Membunuh. Tentu tidak. Tapi pun kita ketahui akhirnya. Allah tidak mengizinkan. Allah tidak membenarkan kalau sampai Abraham membunuh. Dan Abraham bebas dari pembunuhan. Allah hanya ingin mengetahui. Allah ingin melihat. Dalam sikapnya Abraham. Dalam kehidupannya Abraham. Bahwa dimensinya Allah. Yang sangat takut. Atau menghormati akan Tuhan itu. Itu sudah ada pada dirinya. Abraham. Itu tujuan Tuhan. Tidak ada lagi tujuan Tuhan yang lain. Itu sebabnya tidak diizinkan dia membunuh Ishak. Allah telah tahu. Saudara harus tahu. Kalau saudara mengalami banyak penderitaan, di dalam 1 Petrus dikatakan, kau harus bisa mengetahui apakah itu karena dosa atau itu karena memang ujian iman. Mari kita lihat sekarang. Di Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat sama-sama. Ibrani pasal yang ke-11. Lihat. Lihat. Ayat 17. Karena iman atau oleh iman. Maka Abraham tatkala ia dicobai atau diuji. Ya, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu. Janji anak. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Dengarkan kata ini baik-baik. Apakah Ibrani 11 ayat 17 ini mengatakan dia mempersembahkan, saya ulang, dia mempersembahkan Ishak dengan mentaati Allah. Itu adalah ujian iman. Saya tidak melihat pada kalimat ini. Justru dia ketika dicobai, dia mau mempersembahkan iman. Mau kehilangan Ishak. Meskipun dia sudah tahu bahwa Sarah sudah mati. Sudah tidak mungkin lagi punya anak. Tapi dia bilang, oleh iman. Jadi saya mau beri tanggapan pada saudaraku. Ini bukan ujian terhadap dia. Tapi justru iman yang merupakan indera keenam dia. Itu seperti suatu kekuatan untuk menyerap apa yang Allah sediakan lewat peristiwa pengorbanannya Ishak. Lihat ayat 18. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Keturunanmu itu yang akan menghasilkan Mesias. Karena ia berpikir, ingat, iman itu tidak ada pada pikiran. Bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia akan seakan-akan telah menerimanya. Lihat, pikirannya tidak mempengaruhi bahkan menyerang imannya. Justru selaras pikirannya bisa membaca kemampuan
Allah. Kasih karunia Allah, yaitu membangkitkan orang yang mati. Iman itu bukan pikiran, saudara. Jadi di sini bukan ujian iman. Bukan sama sekali. Saudara harus clear terhadap hal ini. Supaya saya meluruskan apa yang saudara pandang selama ini. Yang tidak benar sehingga semua apa yang ditulis oleh Alkitab itu tetap menjadi misteri buat saudara. Atau misterius buat hidup saudara. Tidaklah demikian. Saudara harus benar-benar mengalami perubahan, upgrade hidup saudara. Jadi, yang pertama, di sini bukan dikorbankan Ishak, tetapi anak domba yang telah disediakan Allah di Gunung Moria. Itu ayat 14-nya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ya. Di situ Allah yang menyediakan. Jehovah Jireh. Sebenarnya Jehovah Jireh itu bukannya Allah menyediakan. Jehovah Jireh artinya adalah Allah melihat. Mari kita buka tempatnya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan atau Tuhan melihat. Tuhan melihat kebutuhannya dia. Kebutuhan dia untuk apa? Anak. Untuk bisa mewujudkan rencana Allah. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan atau melihat. Melihat siapa? Melihat kebutuhan Abraham. Jadi Abraham diajak ke atas gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi Allah telah melihat kebutuhannya Abraham. Itu sebabnya kebutuhan Abraham itu telah tersedia di atas gunung Moria. Apa itu kebutuhan Abraham? Untuk dia bisa mempersembahkan korban kepada Allah. Yaitu Allah telah menyediakan satu korban. Bukan putranya. Karena putranya diminta untuk berkorban. Menjadi korban adalah demi Allah supaya bisa melihat apa yang dia sudah impartasikan hidup ilahinya kepada dirinya Allah. Tetapi Allah sudah menyediakan seekor anak domba yang tanduknya, yang tanduknya terbelit. Saya ulangi, tanduknya itu tersangkut dalam belukar. Belukar di gunung itu lain ya. Belukar itu berbelit-belit. Jadi tanduknya itu bisa melilit begitu. Tertanduk. Dan itu sudah ada sebelum Abraham ada. Tapi lihat, mungkin lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran, pengganti anaknya. Lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Abraham. Ini adalah suatu gambaran yang benar-benar luar biasa sekali. Abraham oleh karena iman dia telah melihat jauh ke depan. Makanya dia tahu. Tuhan melihat. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan melihat. Bukan Tuhan menyediakan. Tuhan melihat kebutuhan dia. Maka Allah sediakan. Apa itu? Anak domba. Iman yang saudara miliki adalah untuk menjawab kebutuhan Tuhan. Bukan untuk menjawab kebutuhanmu. Dalam kau melakukan perjalanan rohani. Memenuhi panggilanmu. Jadi tentu dong saudara. Sekarang saudara mengerti. Mari saya ingin mengungkapkan kepada saudara. Poin yang kedua. Oke. Poin yang kedua. Nanti saya akan bagikan pada saudara sesuatu yang dahsyat sekali.
Sungguh-sungguh dahsyat sekali. Yang kedua, pada ujian atas panggilan ini. Mari kita lihat yang kedua. Tujuan Tuhan adalah sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ada, saya ulangi, bahwa ada anak domba penebusan yang dari Allah yang paling sempurna. Itu harus berasal dari Allah. Menggantikan posisi dari Ishak. Jadi inilah Allah tidak membiarkan Abraham itu menjadi pembunuh. Allah tidak tidak membiarkan Abraham itu menjadi pembunuh. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa itu Allah sediakan. Bahkan saya berani bilang, itu kan 3 hari perjalanan ke sana. Dalam 3 hari itu, domba itu sudah tersangkut di sana. Atau dalam perjalanannya. Atau sehari sebelum perjalanan, domba itu sudah disediakan di sana. Wow. Itu domba yang dikhususkan oleh Allah di gunung. Itu milik Allah. Yesus disebut. Itu adalah anak domba yang disembelih. Yang menghapus dosa manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan demikian. Apa artinya buat kita? Harus berasal dari Allah. Bukan berasal dari Abraham, manusia. Allah memakai prinsipnya. Allah memakai kebenarannya. Allah memakai berpijak pada hukum-hukum firman-Nya. Harus berasal dari Allah. Jadi lihatlah saudara. Allah hanya ingin melihat apa yang dia sudah impartasikan ke dalam diri. Karena itu proses dilakukan oleh Allah. Melalui seluk-beluk Allah. Mulai dari keluar dari Ur Kasdim. Sampai ke Haran. Nyebrang sungai Efrat. Terus kemudian sampai ke Haran. Lalu masuki tanah Kanaan. Wow. Saudara bisa bayangkan. Allah punya seluk-beluk. Masuk ke Mesir. Lalu sampai ke tanah Kanaan lagi. Ini sesuatu yang luar biasa. Coba jawab pertanyaan ini. Kalau saudara tahu poin ini kedua, tujuan Tuhan adalah untuk menunjukkan bahwa ada anak domba penebusan datang dari Allah. Karena itu yang benar. Karena itu yang berkenan kepada Allah. Datang dari Allah sendiri. Cobalah pertanyaan ini untuk diri. Mungkinkah mendadak Allah menyuruh seorang kekasihnya, sahabatnya, dambaan hatinya, kepercayaannya untuk membunuh anaknya sendiri? Bukankah itu melanggar perintah Tuhan? Di hukum Taurat dari 613 hukum Taurat. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Mari kita lihat. Sekarang di Kejadian 9. Mari saudara lihat. Ketika manusia sudah selesai dengan air bah. Kejadian 9. Ayat 5. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Tuhan lihat. Tidak boleh membunuh manusia. Dan segala binatang aku akan menuntutnya. Dari segala binatang. Kalau binatang membunuh manusia, Allah yang akan tuntut. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Allah, ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, jawab pertanyaan itu. Mungkinkah mendadak seorang menjadi kekasihnya membunuh? Itu bukan hanya melanggar hukum. Mengizinkan untuk membunuh. Yang kedua, coba lihat.
Kau bertanya, dosa apakah yang dilakukan Ishak sehingga Allah menyuruh dia, sehingga dia pantas untuk dibunuh, dijadikan korban? Dosa apa yang dilakukan Ishak? Coba renungkan itu, saudara. Yang ketiga, teka-teki apa di balik semuanya ini? Apakah Allah tidak pernah puas menguji imannya? Bukankah Allah telah menguji iman Abraham? Minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara, atau 2 minggu yang lalu. Mengapa Allah harus menguji iman, memakai cara-cara yang keji seperti ini? Bahkan yang melanggar hukumnya sendiri, bertentangan dengan hukumnya sendiri. Saudara lihatlah di Keluaran 20. Keluaran 20. Tentang hukum-hukum Tuhan. Ayat 13. Dikatakan jangan membunuh. Dia yang mengatakan. Mengapa dia suruh membunuh? Apa teka-teki di balik ini? Saudara mau lagi pertanyaan lagi? Bukankah Allah mempersembahkan? Bukankah Allah melarang mempersembahkan manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok? Dewa Molok, yaitu dewanya bangsa Amon. Bukankah Allah melarang? Kejadian 9 ayat 5. Sudah lihat pada tayangannya. Mari kita lihat lagi di Imamat 18. Imamat 18. Imamat 18. Ayat 21. Janganlah kau sorakan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan kau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Dia berkata demikian, menyuruh Abraham untuk mempersembahkannya kepada dirinya. Wow, tentu tidak. Apa nih teka-tekinya? Oke, saya mau jelaskan sebelum kita berdoa. Pengorbanan itu, anak domba itu, saya mau tunjukin pada saudara. Itu untuk menebus. Atau biasanya untuk membayar. Apa yang tidak bisa manusia bayar atau tebus. Itu yang disebut dengan hutang darah. Kita lihat sama-sama. Mazmur 51. Ayat 16. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah. Allah keselamatan, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Lihat lagi. Dari hutang darah. Apa yang tidak bisa? Hanya Allah yang sanggup membebaskannya, kata Mazmur 51 ayat 16. Bebaskan aku, bayarlah Tuhan. Hanya Allah yang sanggup membayar hutang darah. Itu dosa. Apa hutang darah itu, konsekuensinya apa? Mari kita lihat. Kejadian 2 ayat 17, dosa. Tetapi pohon pengetahuan. Kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi ketika engkau berdosa, kau punya hutang darah. Dosa itu hutang darah. Maka kau punya hutang namanya mati. Maka harus dibayar lagi dengan mati. Upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Dan membayar maut atau mati harus dengan mati. Mari saudara saya ajak. Saudara supaya bisa melihat apa yang saya mau sampaikan. Mari.
Perhatikan. Allah mengorbankan anak domba itu. Korban, katakan korban. Di dalam perjanjian lama, kata korban atau kurban. Kurban pakai Q. Korban juga pakai itu. Itu pada H7133. 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 Itu digunakan kata korban. Korban. Lihat saudara. Ini sesuatu yang penting buat saudara. Ya. Kata kurban itu sebenarnya berasal dari H7126, yaitu kata karab. Karab. H7126. Jadi kata korban, ini korban nih, ini korban. Korban binatang. Itu korban dikatakan kurban. Tapi sebenarnya mengorbankan atau berkorban itu kata korban itu digunakan dari kata asalnya adalah dari H7126, yaitu kata karab. K-A-R-A-B. Artinya, wow, 7126. Ini luar biasa. Saudara mau dengarkan sebelum kita berdoa. Ini penting buat saudara. Artinya, datang mendekati. Mendekat kepada Tuhan. Datang mendekati Tuhan. Datang mendekati Tuhan. Atau juga bisa digunakan kata adalah approach atau pendekatan. Jadi ketika ada orang berkorban, itu ada satu upaya pendekatan kepada Allah. Wow, saudara sekarang mengerti. Jadi tujuan daripada Ishak diikat, hanya sampai diikat saja Ishak. Itu yang selalu dibaca, diperingati setiap tahun baru hari kedua. Hari kedua tahun barunya. Orang Israel, orang Yahudi. Yaitu Ishak bukan dikorbankan. Ishak diikat. Itu yang mereka rayakan. Di Kejadian 22 mereka baca. Itu adalah upaya. Karena tetap yang dikorbankan adalah anak domba yang tersangkut. Nah, apa artinya Allah menyuruh berkorban? Sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat dimensi Allah, sangat takut akan Allah, menghormati Allah, lebih dari sang kekasihnya Allah. Itu ada pada dirinya Abraham. Yang kedua, itu adalah upaya pendekatan, membuat hubungan dengan Allah itu menjadi manunggal. Itulah dasarnya. Mengapa nama Abraham dipinjam menjadi penamaan Allah. Seperti Jehovah Jireh, El Shaddai, El Roy yang diberi nama oleh Hagar. Sekarang ya Allah diberi nama melalui kehidupannya Abraham. Dia disebut namanya menjadi Allah Abraham. Saudara sekarang mengerti tentang korban. Saudara bisa bayangkan. Allah penamaannya bisa oleh pribadi saudara juga. Allah Joni. Saudara tidak percaya, menganggap saya sesat. Ingat saudara bisa kualat kalau saudara
menganggap bapak rohanimu ini itu tidak benar. Saya bisa tunjukkan. Apa yang Daud katakan? 1 Tawarikh. Mari kita lihat. Kita lihat sama-sama. Apa yang Daud katakan? Di 1 Tawarikh 29. Mulai dari ayat itu. Mulai dari ayat. Oh sorry, saudara, bukan 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 28. Lihat. Kita lihat ini. Lihat hari-hari terakhirnya Daud. 1 Tawarikh 28, mulai dari ayat 5 saja. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia dan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Tuhan akan menjadi bapaknya, bapak Salomo. Sumber anugerahnya Salomo. Dan Salomo akan menjadi anaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturan seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Lihat ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu. Oh, beda tuh. Kenapa dia bilang? Dan kau Salomo, kenapa tidak dikatakan, dan kau anakku Salomo, kenalah Allah semesta. Alam semesta. Tapi dia bilang, kenalah Allah ayahmu. Beribadahlah kepadanya, kepada Allah ayahmu. Itu tujuan Tuhan kepada Abraham. Sehingga Allah dinamai oleh pribadi hidupnya Abraham. Dan itu tidak salah. Hagar bisa menamai Allah, El Roy. Wah. Satu ayat lagi. Supaya saudara bisa mengerti. Filipi 4. Filipi 4. Mulai ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu, jemaat Filipi, dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Rupanya sempat redup. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan, ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini tentang materi. Filipi ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Namun baik juga perbuatanmu. Kata jemaat Filipi. Dia nyumbang. Dia nopang Paulus. Bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga. Hai orang-orang Filipi. Pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil di tengah-tengah kalian. Ketika aku berangkat dari Makedonia. Tidak ada satu jemaat pun di Filipi yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Ini hutang dan piutang adalah apa? Mereka diselamatkan, mereka diberi anugerah, diberkati oleh Tuhan. Tapi mereka nggak peduli terhadap kesusahannya. Paulus pergi ke Filipi. Hutang piutang dan dengan aku selain daripada kamu. Nah itu jemaat Makedonia seperti. Tapi jemaat Filipi tidak. Karena di Tesalonika pun kamu. Dia pergi ke Tesalonika, ke kota lain. Dibantu oleh jemaat Filipi. Kamu telah 2 kali mengirimkan bantuan kepada. Tetapi yang kutamakan bukanlah pemberian itu. Melainkan buahnya. Buahnya dalam kehidupanmu. Yang makin memperbesar keuntunganmu. Buahnya dalam kehidupan mereka dari jemaat Filipi. Tapi juga buahnya dalam kehidupan apa yang dikerjakan Paulus. Ada orang-orang bertobat. Ternyata uang juga bisa mengambil bagian untuk membuat Injil tersebar di mana-mana. Dan banyak orang bertobat. Mengikut pada Kristus. Uang sepeser apapun juga bisa. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Wow, udah cukup ya. Malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan suatu korban yang harum. Di sini dikatakan sangat disukai. Keharuman. Lihat ayat 19. Dan dikatakan Allahku. Bukankah kepada jemaat Filipi harus dikatakan Allah kita. Dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Kenapa Paulus mengatakan Allahku? Karena lewat hidupnya Paulus. Allah diberi nama. Yaitu yang disebut dengan Allah Paulus. Korban. Pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham. Dengan mengikat Ishak. Dan siap untuk membunuh. Dengan cara demikian. Maka. Saya ulangi. Maka. Allah makin menunggal dan menunggal sebagai seorang kekasih. Suami dan istri itu menjadi satu dikatakan. Makin menunggal. Sehingga Allah suatu hari bisa disebut namanya. Dengan memakai hidupnya Abraham. Yaitu diberi nama Allah. Abraham. Amin. Saya ingin menantang saudara semua. Jangan tinggalkan apa yang Tuhan mau perkatakan ini kepada. Perhatikan baik-baik. Ada yang disebut Allah Daud. Kenapa? Allah tidak merasa dihina ataupun disamakan hidupnya seperti manusia hamba-hambanya ini. Yang disebut dengan Allah Abraham, Allah Daud, Allah Ishak, Allah Yakub. Saudara tahu bahwa Yakub adalah seorang penipu. Tapi Allah tidak segan diberi nama. Allah tidak pernah berkata, jangan. Karena kau penipu. Allah mau disebut namanya. Allah Yakub. Berarti kehidupan yang dijalani mereka-mereka ini. Allah Daud. Allah Paulus.
itu membawa bukan hanya dimensinya Allah, tapi penggambaran dan rupanya Allah itu lebih nyata di dunia ini. Sehingga mereka ditempatkan oleh Tuhan pada zaman yang tepat dalam rentetan seluruhnya. Dan akhirnya di dalam diri Kristus kita bisa menemukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud, Allah Sem. Kita bisa menemukannya. Ini tantangan buat hidup saudara. Kalau engkau terus berada di level kehidupan takut akan Tuhan, yirah, dan bukan yare, sangat takut akan Tuhan, maka Allah lewat firman yang saudara dengar ini membuktikan bahwa Dia sudah sediakan dimensi Allah ini agar itu bisa diimpartasikan menjadi hidup saudara. Oh Tuhan, tolonglah mereka saat ini untuk mereka mengambil suatu keputusan agar mereka bisa menerima apa yang kau sediakan itu. Mereka tahu caranya. Roh Kudus tolonglah mereka saat ini juga agar itu bisa tertanam dalam hidup mereka. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lewat firman-Mu ini, secara jelas dan tegas, Engkau menyingkapkan bahwa semuanya itu Engkau sediakan kepada kami. Engkau tidak bermaksud kami menjadi buruk, menjadi pembunuh. Tetapi itu tujuan hati-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk apa yang Kau singkapkan ini. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami. Lewat firman-Mu Tuhan. Lewat apa yang Kau perkatakan kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dan sekarang kami, terimalah saudara. Terimalah saat ini saudara. Saudara yang berketetapan hati. Terimalah saat ini. Engkau bisa menerima apa yang Tuhan telah sediakan itu. Kami bersyukur padamu untuk anugerah ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk pewahyuan, pengertian, hikmat. Dan terima kasih untuk pekerjaan roh yang dahsyat di dalam hidup kami. Dan tadi semasa kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.